Hai, nama saya Desi Sentuf, aktivis perempuan dari Papua. Saya pendiri komunitas Atta Papua. Komunitas Atta Papua adalah singkatan dari awal tantangan dan aksi produktif. Kami bergerak di bidang pendidikan, sosial dan budaya. Banyak program-program dan kegiatan sudah kita lakukan. Latar belakang yang membelakangi saya menginisiatif untuk mendirikan komunitas ini adalah melihat kembali persoalan Papua yang begitu kompleks, khususnya di bidang pendidikan. Aktivitas dan kegiatan kami di Atta Papua selama 5 tahun berjalan ini, kita setiap pengrekrutan volunteer selalu ada training sistem analisis konflik, training pendidikan tentang literasi numerasi dan basic English untuk pengetahuan dasar pada para volunteer kami. Kami di Atta Papua memiliki 3 rumah belajar binaan. Rumah belajar kami yang pertama kali yaitu Rumah Belajar Sukuntabar, dan kami punya rumah belajar RB Magisa dan juga rumah belajar Santa Monica. Selain itu juga kami mendorong UMKM dan pangan lokal masyarakat di lingkungan kami, masyarakat Papua, mama-mama di komunitas Atta Papua. Kami juga baru saja melakukan kegiatan mendorong lokal karya atau budaya yang telah lama terkubur, dan kita mengangkat itu kembali, yaitu kerajinan Karef Hamid atau kerajinan anak panah yang dilakukan oleh bapak-bapak pengrajin seni dan karya Papua yang awalnya tenar di era tahun 90-an sampai 2000-an, namun karena banyaknya persaingan dan segala macam produk-produk lokal Papua itu diambil alih oleh para pedagang dari luar, sehingga di sini masyarakat kami, masyarakat Papua mengalami kendala di bidang ekonomi dan bahkan di bidang kebudayaan. Kami di komunitas Atta Papua pemuda mengalaminya secara langsung dan juga melihat juga contoh-contoh pelanggaran HAM yang ada di sekeliling kita, bahkan di daerah kami di Papua. Di komunitas Atta Papua kami menanggapinya banyak persoalan yang melibatkan pelanggaran HAM, namun perspektif pemuda dan juga orang-orang di sana dalam menanggapi HAM itu sendiri berbeda. Ada ketakutan-ketakutan sehingga mereka selalu melihat HAM itu hal yang bahaya, hal ketika kita menyuarakannya dan memberikan batasan-batasan ruang untuk pemuda berbicara soal HAM. Dan kami menyikapinya dengan memberikan edukasi hukum tentang apa itu hak-hak manusia dan juga bagaimana kita bisa berbicara soal pelanggaran HAM, karena kami tahu bahwa hukum itu melindungi kami yang bersuara tentang pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua. Juga kita membuat training manajemen konflik untuk anak-anak muda dan volunteers di komunitas kami untuk mereka mengenal sekilas tentang bagaimana mereka menghadapi konflik dan juga tidak melakukan konflik itu sendiri, sehingga mereka juga dibekali dengan pemahaman-pemahaman tentang HAM. Mereka adalah korban, namun kami di komunitas Atta Papua melihat pemuda-pemuda ini memiliki peluang yang luar biasa ketika kita mewadahi mereka dengan mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan positif, dan juga pemuda-pemuda yang terlibat ini mereka memiliki pengalaman-pengalaman pribadi yang terkait pelanggaran HAM yang mereka rasakan, tetapi mereka mau melibatkan diri untuk berkontribusi di dunia pendidikan, membantu adik-adik dalam mengajar dan juga mendidik di komunitas, serta membantu ibu-ibu dalam kegiatan-kegiatan UMKM dan lokal karya di masyarakat penggiat budaya. Dan itu satu hal yang luar biasa karena mereka mau bangkit untuk sembuh dari trauma-trauma yang menghalangi mereka untuk bermimpi besar.
Pesan untuk pemuda di Papua, mereka tidak kekurangan satu apapun. Mereka pemuda Papua itu hebat, luar biasa. Motivasi yang besar itu mampu mendorong mereka bisa berproses dan juga berprestasi, dan diberikan ruang maupun ruang untuk mereka bisa memberikan, mereka punya kapasitas mengabdikan diri di masyarakat. Jadi pesan untuk seluruh masyarakat Papua juga memberikan ruang yang baik untuk pemuda Papua dalam kehidupan bermasyarakat, dalam mengabdikan dirinya di masyarakat. Pemuda Papua hebat, mereka luar biasa.